Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan dakwaan kedua surat dakwaan penuntut umum akuo, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa di dalam pemidanaan hakim wajib pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban lembaga pemasyarakatan, tapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang hakim. Minimal tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis hakim berpendapat maksud dan tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, atau tujuan edukasi, serta untuk mencegah masyarakat berbuat yang semacam itu tujuan preventif. Bahwa oleh karenanya majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Menimbang bahwa dalam surat tuntutannya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok dengan alasan bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi ada dalam kedudukannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dipilih secara langsung oleh masyarakat Sulawesi Selatan, maka masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memilih terdakwa sudah barang tentu memiliki harapan besar agar terdakwa berperan aktif dalam upaya pembebasan Indonesia dari tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal di atas, terdakwa selama menjalankan tugas dan hukumannya justru malah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima suap bersama-sama dengan Didi Rahmat yang bersumber dari Agung Sucipto dan Hari Samsudin dengan tujuan agar terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Agung Sucipto dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memberikan persetujuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2001 supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan oleh Agung Sucipto dan Hari Darwan. Selain itu, terdakwa juga telah menerima gratifikasi dari para pengusaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Menimbang menanggapi tuntutan dan permohonan penuntut umum akuo, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PPU Streps 17 Romawi garing 2019 tanggal 11 Desember 2019 yang menyatakan dipilihnya jangka waktu 5 tahun untuk adaptasi penyesuaian dengan mekanisme 5 tahunan dalam pemilu di Indonesia baik legislatif, presiden maupun pemilu kada, sehingga permintaan pencabutan hak politik tidak perlu lagi dipertimbangkan karena sudah ada putusan tersebut. Bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, majelis berkesimpulan pencabutan hak pilih telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani masa pidana. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim sependapat dengan putusan MK sehingga tidak perlu lagi pidana tambahan dipilih untuk jabatan publik. Bahwa demikian tuntutan penuntut umum terkait pidana tambahan tentang pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhadap terdakwa tidak relevan dan tidak berdasar hukum sehingga tuntutan penuntut umum patut ditolak atau
dan atau dikesampingkan. Menimbang mencermati pendapat penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa aku, majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan penuntut umum di atas setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh penuntut umum, maka dengan tanpa mengurangi apresiasi terhadap prestasi dan jasa terdakwa serta penghargaan yang telah diterima terdakwa sebagaimana diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelanya, majelis hakim setuju dan sependapat dengan penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini. Minimal selanjutnya penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 872 sampai 807 mengajukan permohonan pencabutan blokir rekening pribadi terdakwa, istri terdakwa dan anak terdakwa sebagai berikut. Kami tidak baca lagi. Rekening Bank Sulselbar atas nama M. Nurdin Abdullah, rekening Sulselbar atas nama M. Nurdin Abdullah sampai rekening nomor 24, rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Fadul Fauzi Nurdin dengan nomor rekening 17400830195. Minimal terhadap rekening yang telah diblokir di atas nomor urut 1 sampai 24 sepanjang persidangan berlangsung tidak terungkap fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa rekening-rekening tersebut telah digunakan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga cukup beralasan apabila blokir rekening aqua dibuka dan memerintahkan penuntut untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang boleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Acara Pidana menetapkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang untuk menjatuhkan putusan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal memberatkan dan meringankan pemidanaan sebagai berikut. Karena memberatkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi. Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar. Memperhatikan pasal 12 huruf A, pasal 12 B besar ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan lain yang terkait mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Profesor Dr. M. Nurdin Abdullah M.Ager telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama, dan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 2.187.600.000 rupiah dan 350.000 dolar Singapura dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut. Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 7. Memerintahkan supaya barang bukti nomor urut 1 sampai 15 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 16 sampai 30 dikembalikan kepada Andi Asri. Nomor urut 31 sampai 80 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor urut 81 sampai dengan 90 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 91 dirampas untuk negara. Nomor urut 92 sampai 96 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti. Nomor urut 97 dirampas untuk negara. Nomor urut 98 sampai dan 99 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti. Nomor urut 100 dirampas untuk negara. Nomor urut 110 dirampas untuk negara. Nomor urut 102 sampai 103 dikembalikan kepada Hikmawati. Nomor urut 104 dikembalikan kepada Hikmawati. Nomor urut 105 dirampas untuk negara. Nomor urut 106 terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 107 dirampas untuk negara. Nomor urut 108 sampai 109 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 110 dirampas untuk negara. Nomor urut 111 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 112 dirampas untuk negara. Nomor urut 113 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 114 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 115 dirampas untuk negara. Nomor urut 116 dirampas untuk negara. Nomor urut 117 dikembalikan kepada Edi Rahmat. Nomor urut 118 sampai 119 dirampas untuk negara. Nomor urut 121 sampai 20 sampai 21 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 122 dikembalikan kepada Samsul Bahri. Nomor urut 123 sampai dengan 191 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 192 sampai dengan 232 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut barang bukti nomor urut 233 dikembalikan kepada Muhammad Hasmin Badoa. Nomor urut 324 sampai 236 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 237 sampai dengan 238 dirampas untuk negara. Nomor urut 239 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 240 sampai 241 dirampas untuk negara. Nomor urut 242 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 243 sampai 248 dikembalikan kepada terdakwa. Nomor urut 249 sampai 253 dirampas untuk negara. 8.
memerintahkan penuntut umum untuk membuka blokir sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku atas 1A, sertifikat tanah sebagai berikut. Sertifikat hak milik nomor 674 atas nama Andi Nur Indar. Sertifikat hak milik nomor 6575 atas nama Andi Tenriajeng. Sertifikat hak milik nomor 676 Andi Rifki. Sertifikat hak milik nomor 677 atas nama Saluya. Sertifikat hak milik nomor 678 atas nama Andi Abdul Samad. Sertifikat hak milik nomor 679 atas nama Abdul Samad, dan sertifikat hak milik atas nama Mas Hude nomor 101168. B. Rekening sebagai berikut. Rekening Bank Sulbar atas nama Nurdin Abdullah. Di rekening Bank Sulselbar atas nama Nurdin Abdullah, dan seterusnya sampai nomor urut 24. Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Patur Pausi Nurdin dengan nomor rekening 174 000 830 1095. 9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar pada hari Rabu tanggal 24 November 2001 oleh Ibrahim Pahio sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim SH M.Hum, dan Hakim Etok Hak Arif Agus Nindito SH M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2001 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Alif Burhan dan SH dan Justia Said SH, keduanya panitera pengganti, dengan dihadiri oleh jaksa Pak siapa Pak Zainal Abidin SH penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi itulah putusan yang dijatuhkan oleh majelis, ya. Dan terhadap putusan ini baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak. Satu, tentunya bisa menerima putusan ini. Yang kedua, tidak menerima putusan ini dan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Dan yang ketiga adalah berpikir-pikir dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai besok. Kalau sudah lewat 7 hari terhitung mulai besok, baik terdakwa maupun penuntut umum tidak menentukan sikap, maka secara hukum dinyatakan telah menerima putusan. Demikianlah sidang perkara ini nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.